Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legowo Utomo. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan salah satu materi yang ada di dalam buku Pengantar Teologi Ekonomi. Sebelum masuk ke penjelasan saya, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Yunus Hasibuan selaku dosen pengampuh mata kuliah Tauhid, karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan maupun memaparkan salah satu materi yang ada dalam buku tersebut. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke video pemaparan materi dari saya. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi pada bab 1 di dalam buku Pengantar Teologi Ekonomi, yang dimana pada bab 1 ini membahas tentang Tauhid dan judul-judul kecil lainnya. Langsung, yang pertama itu Tauhid. Pasti teman-teman sekalian sudah tidak asing, pasti dan tahu dong apa maksud Tauhid itu. Jadi Tauhid itu berasal dari bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya itu satu. Jadi artinya itu kayak kita mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan lainnya. Pokoknya Allah Tuhan yang Maha Esa. Setelah kita mengetahui apa Tauhid itu, lanjut kita ke judul kedua atau materi selanjutnya, definisi dari ilmu Tauhid. Ilmu Tauhid itu ilmu yang mengkaji tentang Tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, di dalam buku Pengantar Teologi Ekonomi ini banyak berbagai para ahli berbeda pendapat di dalam mengartikan ilmu Tauhid ini. Kalau tidak salah ada 4. Yang pertama itu Syekh Muhammad Abduh, yang kedua itu Yusuf Suyono, dan yang ketiga itu Sholihun Nasir, dan yang terakhir itu Ibnu Khaldun. Di sini saya mengambil satu, yaitu dari Syekh Muhammad Abduh. Jadi beliau ini mengemukakan bahwa ilmu Tauhid itu ilmu yang membahas segala sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sifat wajibnya, sifat mustahilnya, dan sifat jaiznya. Kemudian Syekh Muhammad Abduh ini juga mengemukakan tujuan dari ilmu Tauhid itu, yang diantara lain itu untuk menegakkan kewajiban yang telah disepakati bersama, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti teman-teman sekalian sudah ngerti dong apa itu Tauhid, kemudian ilmu Tauhid. Kalau belum mengerti, di sini saya akan memberikan perumpamaan atau dengan bahasa saya sendiri lah istilahnya. Jadi teman-teman, kita bayangkan kita itu punya sebuah mainan yang kita sangat sukai. Contohnya kayak boneka ataupun robot aja lah. Berhubung saya laki-laki, kayak robot. Pasti kita suka kali kan sama robot itu. Jadi kita mainin terus, kemudian kita jaga, kita rawat, kita sayangilah robot itu. Tapi kita tahu kan bahwa robot itu dia nggak bisa tercipta dengan sendirinya. Pasti ada orang yang menciptakan robot itu. Nah, jadi ilmu tadi itu kayak kita belajar tentang siapa pencipta robot itu. Kayak Tauhid itu mengajarkan kita bahwa di dunia ini, di semesta ini, ada satu pencipta yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang menciptakan segalanya yang ada di muka bumi ini. Dan itu yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itulah perumpamaannya. Jadi intinya itu Tauhid itu tentang mengakui bahwa Allah itu hanya Tuhan yang sangat pantas kita sembah. Tidak ada yang lainnya, seperti kayak menyembah berhala, patung-patung lainnya, kayak sesembah pohon. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu Tuhan di dalam Al-Quran. Ada pendapat salah satu ahli, yaitu Fajrul Rahman. Beliau mengatakan bahwa kata Allah itu terulang sebanyak 2500 kali di dalam Al-Quran, teman-teman. Itu tidak ikut dengan nama-nama Allah yang lain kayak Ya Rob, Ya Rahman, Ya Rahim. Mungkin kalau diikutkan dengan nama-nama lain Allah, tidak terhitung jumlahnya, teman-teman. Jadi untuk memahami Tuhan dalam Al-Quran ini, saya memberikan beberapa perumpamaan lagi lah. Contohnya itu kayak kita memiliki sebuah buku yang sangat kita sukai, yang dimana di dalam buku itu berisi alur yang menyenangkan, yang hebat lah pokoknya. Ada tokoh-tokoh yang
hebat, kemudian memiliki makna di dalam buku tersebut. Nah, pasti buku itu memiliki pengarang kan. Jadi pengarang itu yang menulis semuanya, baik itu alurnya, tokoh-tokohnya, pokoknya dialah yang menulis di dalam buku tersebut. Nah, jadi di sini saya mohon maaf, di sini saya tidak ingin maksudnya membandingkan Al-Quran itu sama seperti dengan buku cerita. Namun di sini saya memberikan perumpamaan agar teman-teman sekalian itu lebih mudah memahaminya. Jadi Al-Quran itu sama seperti buku cerita yang sangat kita sukai gitu teman-teman. Kan Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya itu berisi firman Allah, yang dimana kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu kayak menjelaskan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang pantas kita sembah. Tidak ada Tuhan yang layak seperti dia teman-teman, kayak berhala, kayak dan lain sebagainya teman-teman. Jadi Al-Quran itu kayak sumber utama kita untuk mengenal lebih dekat Allah. Di dalamnya itu kayak Allah itu berbicara langsung kepada kita, menjelaskan siapa dia, apa sifat-sifatnya, kemudian bagaimana cara kita beribadah kepadanya, gitu teman-teman. Kemudian ada nama-nama lain dari ilmu tauhid. Ada 4. Yang pertama itu ilmu aqaid atau akidah, yang kedua ilmu kalam, yang ketiga ilmu usuluddin, dan yang terakhir itu ilmu teologi. Dari keempat ini intinya sama, artinya itu sama seperti ilmu tauhid tersebut, tidak jauh berbeda, intinya itu tetap sama, cuma nama-nama lainnya saja teman-teman. Di sini saya memberikan perumpamaan lagi kayak ilmu aqaid. Jadi aqaid itu kayak pondasi rumah, dan iman itu rumah itu sendiri. Jadi tanpa pondasi yang kuat, pasti rumah itu bakalan roboh dan nggak berdiri dengan tegak. Begitu juga dengan iman, tanpa pemahaman yang benar tentang aqaid, iman kita akan rapuh dan mudah goyah teman-teman. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, materi yang kelima, yaitu sejarah aliran-aliran teologi. Sebab munculnya berbagai aliran teologi ini disebabkan karena sebuah persoalan, yang dimana persoalan tersebut apakah ia masih pantas dianggap sebagai seorang mukmin atau dianggap sebagai kafir karena telah melakukan dosa besar. Karena persoalan ini muncul 3 aliran. Yang aliran pertama itu aliran Khawarij. Aliran ini beranggapan bahwasanya orang yang telah melakukan dosa besar itu dianggap sebagai kafir dan murtad. Kemudian aliran kedua, aliran Murji'ah. Kalau aliran ini beranggapan bahwasanya orang yang telah melakukan dosa besar tetap dianggap sebagai mukmin dan tidak kafir. Namun, mengenai dosa yang telah diperbuatnya itu tergantung kepada Allah, mau diampuni maupun tidak diampuninya. Kemudian, aliran yang terakhir. Aliran ini beranggapan bahwasannya orang yang telah melakukan dosa besar ini tidak kafir dan tidak mukmin. Dia berada di tengah-tengah antara kaum Murji'ah dan kaum Khawarij. Kemudian, karena berada di tengah-tengah ini memiliki istilah yaitu al-manzilah bain al-manzilatain. Itu persoalan yang pertama. Kemudian ada juga persoalan selanjutnya mengenai dengan kebebasan manusia. Karena dengan kebebasan manusia ini muncul 2 aliran teologi lagi. Yang pertama itu aliran Al-Qadariyah. Aliran ini beranggapan bahwasannya manusia itu memiliki kebebasan serta kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat, free will and free action. Sedangkan aliran yang kedua itu yaitu aliran Jabariyah berpendapat bahwasannya manusia itu tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Manusia itu berada di bawah kekuasaan Allah atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ke materi yang terakhir yaitu teologi dan persentuhannya dengan ekonomi. Maksud dari judul ini tadi, jika pendapat dari berbagai aliran tadi itu diterapkan dalam berekonomi. Contohnya saya ambil satu, yaitu aliran Jabariyah. Kan aliran Jabariyah tadi beranggapan atau berpendapat bahwasanya segala perbuatan ataupun aktivitas yang dilakukan manusia itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala semua. Jadi kita hanya mengikutinya saja. Jika aliran ini diterapkan dalam berekonomi, maka perekonomian Islam itu tidak akan berkembang dan pelaku-pelaku usaha itu akan pasrah dan merasa perkembangan usaha yang dilakukan itu
udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kayak malas berusaha gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir itu, menurut saya tidak ada aliran teologi yang cocok untuk ekonomi Islam itu berkembang. Jadi mungkin harus ada satu teologi yang tidak bertumpu pada satu aliran saja. Jadi dia kayak teologi yang memungkinkan sisi positif dan maslahat untuk perkembangan ekonomi dan bisnis Islam menjadi lebih besar. Sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan saya yang kurang baik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.